Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal yang kita jumpai di dalam keluarga. Auladul usul, bintul usul, gadis idaman. Orang mengatakan kepada sosok ini dengan wanita terhormat, karena setiap orang yang bertemu kepadanya spontan menaruh rasa hormat lantaran penampilannya yang serasi, tidak melampaui batas. Juga tidak berpenampilan yang dibuat-buat agar orang tertarik kepadanya. Dia tumbuh secara alami dengan penampilan yang orsinil. Ibnul Usul, pemuda idaman. Orang mengatakan kepada sosok ini dengan anak laki-laki yang budiman, karena mempunyai akhlak yang terpuji. Mereka punya prinsip, tidak mudah berubah karena pengaruh lingkungan. Sikapnya selalu tepat dalam suasana suka maupun duka. Ketika direndahkan, ketika dicaci maki atau dipuji. Karena dia mempunyai sejumlah kebiasaan yang baik, dan itu telah menjadi watak dan tabiatnya. Kadang ada anak muda mencari calon istrinya hanya mempertimbangkan karena wanita calon istrinya itu agamanya bagus, tampaknya solehah. Namun hal-hal lain dia tidak mau tahu, seperti bagaimana kebiasaan dan cara bermuamalahnya, cara berkomunikasinya, unggah-ungguhnya, dan lain-lainnya. Padahal hal ini bisa menyebabkan kehidupan setelah pernikahan menderita atau bahagia. Mengapa? Karena tabiat buruknya dan kebiasaan jeleknya atau kelakuan baiknya akan tetap terbawa sampai setelah menjalani hidup berumah tangga. Contoh, ada seorang wanita menerima pinangan seorang laki-laki dengan pertimbangan karena dia seorang santri atau seorang ustadz atau seorang aktivis dakwah yang selalu bergelut dengan dunia pendidikan, dengan ilmu-ilmu agama, dengan organisasi, dan lain-lainnya. Betul, baik akhlaknya, tetapi dia tidak mengerti cara mengatur rumah tangga bersama istrinya. Taunya cuma kampus, belajar, mengajar, organisasi, mengaji, ke masjid. Mereka mengira bahwa berumah tangga itu semuanya serba baik dan akan berjalan seperti yang diinginkan dan menenangkan jiwanya, menyenangkan dan membahagiakan. Awalnya dalam rumah tangga memang seperti itu, bahagia dan menyenangkan. Namun seiring berjalannya waktu, 2 tahun kemudian, bisa kurang bisa lebih, setelah punya anak 1 atau 2 atau 3, ketika kebutuhan-kebutuhan hidup datang dan menuntut untuk dipenuhi, mereka kaget. Jiwa mereka pun sedikit demi sedikit mulai berubah. Begitu pula tubuhnya, kelembutan, wajah yang selalu tersenyum tidak nampak lagi. Kegantengan atau kecantikan keduanya mulai sedikit pudar. Padahal dulu tubuh yang ideal itulah yang membuat mereka saling tertarik hingga memasuki ke jenjang pernikahan. Seiring perjalanan waktu, karakter atau kecenderungannya masing-masing yang saling bertentangan mulai nampak. Mereka sama sekali tidak mengira jika rumah tangga yang dulu diimpikan mulai terasa gerah, panas. Mulailah mereka mengeluh. Kenyataannya, faktanya mereka berbeda jauh. Pandangannya tentang masa depan yang diinginkan, masing-masing punya sudut pandang sendiri-sendiri. Padahal dilihat dari segi zahiriyah atau penampilannya yang kelihatan sangat serasi, mempesona, mengagumkan, punya kepribadian yang istimewa masing-masing. Sehingga orang iri melihatnya, tapi kenyataannya mereka tidak merasakan kehidupan yang bahagia di rumah tangganya. Mengapa? Semua itu disebabkan perilaku keseharian dan watak masing-masing yang selalu bertentangan.
Syekh Ali Tontowi berkata, inna sulukal insan majmu'atu adatin, adatun fil akli wa fil syurbi wa fil masyi wa fil labsi wa fi uslubi mukhatabatin nas biya yakunul insanu mahbuban aw yakunu makruhan wa biya yakunu muwaqqaran muhtaraman aw yakunu musdaron muhtakaron. Perilaku manusia itu adalah sekumpulan sejumlah kebiasaan makan, kebiasaan minum, kebiasaan berjalan, memakai pakaian, kebersihan, kebiasaan bertutur kata, cara berkomunikasi, dan lain-lainnya. Namun cara berkomunikasi inilah yang menentukan apakah seorang itu disukai atau dibenci orang, apakah dia dihormati atau diremehkan dan dihina. Bisa saja si ini disukai dan dihormati, sedangkan si Inu diremehkan hanya karena hal-hal sepele dan remeh-temeh yang tidak mereka perhatikan. Itu lantaran karena cara komunikasinya berbeda. Contoh, gadis cantik, berwatak baik, menikah dengan seorang dosen atau ustadz atau santri senior, atau katakanlah menikah dengan orang yang terpelajar, akademis, tetapi perangainya kasar, perasaannya kering, tidak pernah mau sekedar berterima kasih kepada ibunya, saudara-saudara perempuannya, sekalipun hanya sekedar basa-basi atas kerja keras ibunya dan saudara-saudara perempuannya dalam mengatur dan mengurus rumah. Itu saja tidak mau mengucapkan terima kasih. Kenapa? Dia mempunyai kebiasaan kasar, mudah tersinggung, gengsinya tinggi, cepat marah, cara menjawabnya menyakitkan dengan nada suara yang tinggi, cara berpikirnya selalu sinis. Dia keluar rumah hanya untuk bekerja atau ke masjid. Aktivis utamanya kerja, mengajar, berdakwah, liqo, pengajian, seminar, rapat. Sementara beban tanggung jawab rumah mereka bebankan kepada istri, pelayan, dan anak-anak. Dia tidak pernah mengajak anak-anak dan istrinya untuk rihlah, bersenang-senang sekeluarga. Tidak pernah. Kasihan istrinya seperti orang terpenjara dalam rumahnya sendiri. Apakah wanita seperti ini bahagia? Contoh lain, pemuda berpendidikan, menikah dengan seorang gadis yang kepribadiannya dan agamanya bagus, hafal Al-Quran atau hanya sebagian Al-Quran, sibuk kegiatan sosial, mungkin sebagai ustazah, pemimpin satu organisasi, seolah-olah bau wangi kasturi keluar dari mulutnya kalau dia berbicara. Tapi dia tidak terbiasa mengerjakan pekerjaan kewanitaan di rumahnya. Dan dia tidak mau mencoba untuk belajar mengerjakan pekerjaan yang lazimnya dikerjakan seorang wanita. Dia tidak bisa mencuci, tidak bisa masak, tidak bisa membersihkan rumah, ngurus rumah, tidak bisa. Yang dia tahu hanya adab, sopan santun, sifat malu, mengajar, aktivitas sosial, serta mengurus organisasi. Soal kewanitaan tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa artinya sikap lembut, tidak mengerti memilih pakaian yang serasi, tidak tahu bagaimana mempercantik diri sehingga dia nampak sangat cantik dan mempesona di depan suaminya, tidak mempunyai kebiasaan bersih karena kesibukannya dalam organisasi dan urusan ilmu serta dakwah. Apakah pemuda tadi bahagia punya istri seperti ini? Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, seorang suami yang tidak memperdulikan kebersihan tubuhnya, gampang mengumpat, suka berbuat onar, tidak masuk rumah kecuali hari sudah larut malam. Orang-orang banyak pada takut padanya karena mentalnya yang labil, suka berteriak-teriak keras dan gampang marah. Malah kalau sudah marah sering tangannya melayang. Kalau ditegur dia alasan, maaf Pak, maaf Bu, maaf, kami masih muda, sering tidak terkontrol. Akhirnya istrinya nggak tahan lalu mengadu ke ibu mertuanya. Tapi nasib ibu mertuanya cuek saja. Lalu hubungan keduanya memburuk dan semakin buruk. Semua masalah ini bukan karena dia sholat dan hafal Al-Quran. Tapi akar masalahnya di sini
adalah buruknya akhlak dan tabiat yang jelek. Sekali lagi saya ulangi, akar masalahnya di sini adalah buruknya akhlak dan tabiat yang jelek. Sekarang contohnya seorang istri. Seorang istri sebagai ibu rumah tangga banyak mengeluh, banyak tuntutan. Wajahnya selalu murung, pelit tidak ketulungan. Sampai sama suami dan dirinya sendiri juga pelit. Benar, dia sangat hemat, tapi hemat yang membuat sengsara anggota keluarga lainnya. Dia adalah wanita yang selalu memenangkan pendapat orang tuanya daripada pendapat suaminya. Pecemburu, cemberut mukanya, dan marah kalau suaminya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan ibunya, adik atau kakaknya dan saudara-saudaranya yang lain. Maunya suaminya cuman memperhatikan dia, tidak boleh memperhatikan ibunya, adiknya, atau saudara-saudara lainnya. Istri seperti ini, di matanya suaminya selalu salah. Dia tidak pernah senang ketika suaminya melakukan hal-hal ma'ruf atau yang baik, tidak mau maafkan kalau suaminya salah. Semua masalah yang timbul dalam rumah tangga seperti ini bukan karena sang istri tidak sholat. Bisa saja sholatnya tidak pernah ketinggalan, bahkan rajin sholat sunnah. Bukan karena tidak berhijab, mungkin hijabnya lebih panjang dan lebar. Tapi semua masalah ini timbul karena buruknya akhlak dan tabiatnya yang jelek. Nah, sekarang contohnya gantian seorang suami. Ada seorang suami dalam mendominasi istrinya begitu ekstrim. Istrinya selalu diintai kemanapun pergi. Istri merasa seolah-olah dalam sebuah penjara sempit. Padahal itu bisa menyebabkan hubungan mereka hancur. Seorang suami yang merasa memiliki istrinya secara mutlak dan dianggapnya seperti properti miliknya, yang tidak mempunyai perasaan kasih sayang, kadang benar-benar bisa membunuh perasaan dan jiwa istrinya. Inilah istri malang. Hidup dalam cengkraman suami seperti ini, sang istri merasa hidup bersama hantu. Hidup dalam cengkraman suami seperti ini, istri merasa hidup bersama hantu. Sekarang balik lagi ke istri. Ada istri yang suka mencela dan mengumpat suaminya, dan memperlakukan suaminya seperti anaknya, yang selalu membutuhkan bimbingannya, arahannya, dan perintahnya. Nah, sikap semacam ini akan menyebabkan suami lari dari istrinya. Kadang-kadang istri seperti orang bijaksana, yang selalu memberi pengarahan kepada suaminya. Kadang-kadang seperti kepala sekolah, sementara suaminya seperti murid. Inilah suami malang, mingkus di depan istrinya, nyekuku pahpoh di depan istrinya. Suami yang tertekan dalam suasana seperti ini sering membuat suami lari dari istrinya. Idan najahu zuat huna la yatawaqqafu faqat ala tadayun, hunaka syai'un akhar daruriyun wahamun wala budda annan tabihalahu azwaju laisal intiqal ila qasrin fawqas sahab, al hayatu fihi wardiyatun wa khaliyatun minal masyakil, anta tahtaju li syarikin yukwika yatahammalu durubatil ayyama. Dengan demikian, kesuksesan rumah tangga tidak hanya tergantung pada sholat atau tidak sholat, berjilbab atau tidak berjilbab, rajin ibadah apa tidak, tapi ada sesuatu yang sangat penting, mendesak dan urgen yang harus kami ingatkan, bahwa pernikahan bukanlah pindah ke istana di atas awan yang selalu cerah, penuh warna-warni dan bunga-bunga surga nan wangi semerbak baunya. Tidak ada pernikahan yang tanpa masalah. Engkau membutuhkan partner, kamu membutuhkan teman perjalanan dalam mengarungi bahtera rumah tanggamu, yang bisa memperkokoh lenganmu, menahan hantaman ombak dan gelombang kehidupan, yang bisa menunduhmu jika kamu jatuh. Kamu membutuhkan teman yang mau membasuh kedua kakimu yang penuh debu, lalu mengusap wajahmu, memandang kedua bola matamu, lalu bertanya, apakah Kakanda dalam keadaan baik-baik? Terus kamu menjawab, jangan khawatir Adinda, Kakanda alhamdulillah baik-baik.
Lalu dia memelukmu erat-erat dengan spontan dan membisikkan kata-kata mesra. Kakanda, bagaimanapun keadaanmu, aku tidak berpikir sedikitpun untuk meninggalkanmu. Kakanda, bagaimanapun keadaanmu, aku tidak berpikir sedikitpun untuk meninggalkanmu. Kak, aku tidak akan meninggalkanmu, walaupun kakak mengalami kesulitan keuangan. Sang suami berkata, Dek, aku tidak akan meninggalkan Adinda, walaupun lama kita tidak dikaruniai anak. Istri kemudian menjawab, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau, Kak, walaupun seluruh mobilmu telah engkau jual untuk melunasi hutangmu, walaupun posisimu masih terbelit hutang dan sulit. Oh Dinda, Akang juga tidak akan meninggalkan Adinda, meskipun timbangan tubuhmu semakin bertambah. Faktanya, aku memang menyintai engkau, Adinda, dengan segenap jiwaku. Aku menyintai hakikatmu, Adinda, bukan tubuh wadakmu. Oh Kanda, aku tidak akan meninggal engkau, Kak. Dan aku tidak keberatan jika Kanda mau memboyong ibumu ikut tinggal di rumah ini. Meskipun rumah ini rumahku, tapi ibumu adalah juga ibuku. Dan rumah ini juga rumahmu. Ibumu merasa senang tentunya dan nyaman tinggal bersama kita, Kak. Ibu akan bahagia sekali, Kak, kalau bersama kita. Boyonglah segera ibumu. Sahabat Kampung Ilmu, kebanyakan mantu perempuan itu tidak suka ibu mertuanya hidup serumah dengannya. Tapi wanita solehah justru bergembira kalau mertuanya hidup bersamanya. Karena beliaulah yang mendidik, membesarkan suaminya sehingga bisa pintar hingga akhirnya menjadi suami yang soleh dan bertanggung jawab. Suaminya menjawab, ibu senang tinggal di sini karena kau, Adinda. Kau adalah menantunya yang akan melayani dengan sebaik-baiknya dan penuh kasih kepada ibu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, khususnya yang masih lajang, kita butuh meneliti dengan cermat dan memilih calon suami atau istri ketika kita hendak menikah. Pilihlah calon pasangan hidup orang yang mempunyai kepribadian baik dan patuh pada perintah Allah. Dan telitilah karakter dan adat kebiasaannya secermat-cermatnya. Engkau, wahai suami istri, ingatlah dirimu. Orang berakal itu orang yang membuka matanya untuk melihat dengan teliti orang lain sebagai objek pembelajaran. Belajarlah dari kebaikan orang lain. Dan telitilah, jika kamu melihatnya ada kebaikan pada dirinya, ambillah. Dan berperilakulah seperti dia. Telitilah watakmu, tabiatmu, dan akhlakmu. Jika baik, katakanlah Alhamdulillah. Dan mantapkan terus. Kalau bisa terus tingkatkan kebaikannya. Jika ternyata perilakumu tidak baik, sehingga orang-orang menjauhi kamu, berusahalah untuk merubahnya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Seseorang tidak bisa disalahkan atas apapun yang diciptakan Tuhan dalam dirinya. Seseorang tidak bisa disalahkan atas apapun yang diciptakan Tuhan dalam dirinya. Tidak bisa disalahkan karena paras mukamu. Kamu tidak bisa disalahkan karena paras mukamu, karena namamu. Tapi akhlakmu akan dipertanyakan. Akhlakmu, perbuatanmu akan dimintai pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.